Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas Kimia B tahun angkatan 2020 dengan bangga mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi karbohidrat dan juga dengan 5 materi inti yang terdiri dari reaksi monosakarida, 8 monosakarida esensial, disakarida, lalu polisakarida dan sintesisnya dan pentingnya dari karbohidrat. Selanjutnya, adapun anggota kelompok 2, yaitu ada Muhammad Asari Prasetyo, lalu ada Muhammad Fadilah, Sabrina Nawal Novel Bajri, dan Emma Amalia. Baik, yang pertama mengenai reaksi monosakarida. Karena monosakarida sendiri hanya mengandung dua jenis gugus fungsi, yaitu terdiri dari hidroksil dan karbonil, maka sebagian besar kimia yang mengenai monosakarida adalah kimia yang sudah dikenal ataupun diketahui dari kedua gugus tersebut. Dan juga alkohol dapat diubah menjadi ester dan eter dan dapat dioksidasi. Maka senyawa karbonil dapat bereaksi dengan nukleofil dan dapat direduksi. Adapun bahasan dari materi reaksi monosakarida itu adalah pembentukan ester dan eter, lalu ada pembentukan ester secara biologis atau fosforilasi, lalu ada oksidasi monosakarida, lalu pemanjangan rantai dengan sintesis Kilianis-Fischer, dan yang terakhir pemendekan rantai dengan degradasi Wall. Selanjutnya itu adalah dari pembentukan ester dan eter, di mana monosakarida berperilaku sebagai alkohol sederhana dalam sebagian besar kimiawinya. Misalnya, gugus OH pada karbohidrat dapat diubah menjadi ester dan juga eter, dan seringkali lebih mudah direaksikan daripada gula bebas. Karena banyaknya gugus hidroksilnya, maka monosakarida sendiri biasanya larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut organik seperti eter. Mereka juga dari monosakarida sendiri sulit untuk dimurnikan dan memiliki kecenderungan untuk membentuk liquid ataupun sirup daripada kristal ketika air dihilangkan. Selanjutnya itu adalah esterifikasi, biasanya dilakukan dengan mengolah karbohidrat dengan asam klorida atau asam anhidrida dengan adanya basa. Di bawah ini adalah dua contoh reaksi antara reaksinya dengan asam klorida dan juga asam anhidrida. Sebagai contoh, pada reaksi BD-glukopiranosa diubah menjadi pentaasetatnya dan diperlakukan dengan anhidrida asetatnya dalam larutan piridin. Berikut merupakan contoh reaksinya. Selanjutnya, lalu karbohidrat bisa juga diubah menjadi eter dengan perakuan dengan alkil halidanya dengan adanya basa atau yang bisa disebut sintesis eter Williamson. Kondisi standar dari Williamson sendiri biasanya menggunakan basa kuat yang cenderung mendegradasi molekul gula yang sensitif. Tetapi oksida dari perak bekerja dengan baik sebagai basa ringan dan memberikan hasil eter yang lebih tinggi. Berikut merupakan contoh reaksinya. Selanjutnya adalah misalnya pada alfa D-glukopiranosa diubah menjadi pentametil eter dengan hasil 85% kemurnian pada reaksi dengan iodometana dan Ag2O. Next. Selanjutnya adalah pembentukan glikosida. Pembentukan glikosida ataupun dengan cara yang sama pada perlakuan hemiasetal dengan alkohol dan katalis asam menghasilkan asetal yang disebut glikosida, di mana pada gugus OH anomeriknya telah digantikan dengan gugus OR-nya. Misalnya pada reaksi beta D-glukopiranosa dengan metanol menghasilkan campuran alfa dan beta metil D-glukopiranosida. Maka glikosida diberikan nama terlebih dahulu menyebutkan gugus alkil dan kemudian menggantikan akhiran osa gula menjadi osida, seperti reaksi di atas. Selanjutnya, itu adalah mengenai glikosida yang berlimpah di alam dan banyak juga molekul penting secara biologisnya mengandung ikatan glikosidik. Misalnya pada digitoksin yang komponen aktifnya dari preparat digitalis yang digunakan untuk pengobatan penyakit jantung adalah glikosida yang terdiri dari alkohol steroid yang dihubungkan dengan trisakaridanya. Berikut merupakan struktur senyawa dari digitoksin alfa glikosida. Next. Selanjutnya juga adalah salah satu metode yang secara khusus
ataupun yang sangat cocok untuk membantu pembuatan glukosa beta glikosida melibatkan perlakuan glukosa pentasetat dengan HBr-nya. Diikuti juga dengan penambahan alkohol yang sesuai dengan adanya peroksida. Hal tersebut ataupun reaksi tersebut disebut dengan reaksi Koenig-Knorr, di mana misalnya pada metilabutin suatu glikosida yang ditemukan pada buah pir telah dibuat ataupun melalui reaksi tetraetil alfa D-glukopiranosil biromida dengan pentametoksifenol. Berikut merupakan reaksinya. Maka pada hasil ini dapat dipahami dengan mengasumsikan bahwa tetraasetil D-glukopiranosil biromida dengan anomer alfa ataupun beta mengalami pelepasan Br2 seperti pada reaksi SN1 secara spontan. Diikuti juga dengan reaksi internal yang gugus ester pada C2 untuk membentuk ion oksonium. Next. Pada organisme hidup juga, karbohidrat terjadi tidak hanya dalam bentuk bebasnya, tetapi juga dapat dihubungkan melalui pusat anomernya ke molekul lain seperti lipid ataupun glikolipid ataupun protein ataupun glikoprotein. Secara kolektif disebut glikokonjugat, di mana molekul terkait gula ini adalah komponen dinding sel yang dapat ataupun sangat penting untuk mekanisme di mana jenis sel yang berbeda saling mengenali. Selanjutnya. Berikut merupakan salah satu contoh dari reaksi pembentukan ester secara biologis ataupun fosforilasis, di mana pembentukan glikokonjugat terjadi melalui reaksi lipid ataupun protein dengan glikosil nukleosida difosfat, di mana difosfat ini sendiri dibentuk oleh reaksi awal monosakarida dengan ATP untuk memberikan glikosil monofosfat. Lalu diikuti dengan reaksi uridin trifosfat atau UTP dan untuk menghasilkan glikosil uridin difosfatnya. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah perlakuan dari aldosa ataupun ketosa dengan NABH4 yang reduksinya menjadi polialkohol, di mana penurunan terjadi oleh reaksi dari bentuk rantai terbuka yang hadir dalam aldehid ataupun keton menjadi kesetimbangan hemiasetal. Meskipun hanya sejumlah kecil bentuk rantai terbuka yang ada pada waktu tertentu, maka jumlah kecil itu berkurang. Maka produksinya dengan membuka bentuk piranosanya, jumlah tambahan itu dikurangi, dan seterusnya, sampai seluruh sampel telah mengalami reaksi. Berikut merupakan contoh reaksinya yang dimana D-glucitol ataupun alditol yang dihasilkan oleh reduksi D-glukosa itu sendiri merupakan zat alami yang ditemukan di banyak buah ataupun beri. Hal tersebut digunakan dengan nama D-sorbitol sebagai pemanis ataupun pengganti gula dalam banyak makanan. Selanjutnya. Sama juga seperti aldehid lainnya pada oksidasi monosakarida, aldosa mudah dioksidasi untuk menghasilkan asam karboksilatnya yang sesuai. Hal tersebut dinamakan sebagai asam aldonat ataupun asam aldonik, di mana larutan buffer FBr2 yang berair sering digunakan untuk tujuan ini ataupun reaksi ini. Oksidasi suatu aldosa dengan Ag1 dalam amonia berair atau biasa kita sebut sebagai reagen Tollens ataupun CO2 dengan natrium sitrat berair ataupun bisa disebut reagen Benedict membentuk dasar pengujian sederhana untuk apa yang disebut ataupun senyawa yang disebut sebagai gula reduksi, yang dimana mengurangi karena aldosa mengurangi zat pengoksidasi logam. Berikut merupakan salah satu contoh reaksinya. Lalu adapun semua aldosa adalah gula reduksi, yang dimana karena mengandung gugus aldehidnya, tetapi beberapa ketosa juga merupakan gula reduksi, di mana fruktosa mereduksi reagen Tollens, meskipun tidak mengandung gugus aldehidnya. Reduksi juga terjadi karena fruktosa mudah diisomerisasi menjadi campuran aldosa, yaitu terdiri dari glukosa dan manosa dalam larutan basa oleh serangkaian pergeseran tautomer ketoenol. Fruktosa ataupun ketosa juga adalah gula reduksi karena mengalami dua tautomerisasi ketoenol yang dikatalisasi ataupun dikatalis
dengan basa yang menghasilkan konversi menjadi campuran aldosa. Berikut merupakan salah satu contoh reaksinya. Pada reaksi apabila jika hangat, HNO3 yang encer ataupun asam nitrat biasanya digunakan sebagai zat pengoksidasinya, di mana sebuah aldosa dioksidasi menjadi asam karboksilat ataupun yang biasa kita sebut asam aldarit. Selanjutnya, yang terakhir pada oksidasi monosakarida, jika hanya ujung cabang CH2OH dari aldosa yang dioksidasi tanpa mempengaruhi gugus cabang yaitu CHO, maka produknya adalah asam monokarboksilat atau biasa disebut sebagai asam unorat. Yang dimana produk yang dihasilkan ini biasanya hanya dapat dilakukan secara enzimatis ataupun tidak ada reagen kimia yang dapat diketahui dapat melakukan oksidasi selektif ini di dalam laboratorium. Selanjutnya, mengenai pemanjangan rantai sintesis ataupun dengan metode sintesis Killiani-Fischer, di mana sintesis ini menghasilkan pemanjangan rantai aldosa oleh satu atom karbon. Penemuan ini biasanya ditemukan pada tahun 1886 yang ditemui oleh Heinrich Killiani yang menyatakan bahwa aldosa reaksi dengan HCN dapat membentuk cyanohydrin. Berikut merupakan contoh reaksinya. Pada metode asli Fischer ini sendiri, untuk konversi nitrat menjadi aldehid melibatkan hidrolisis menjadi asam karboksilat, penutupan cincin menjadi ester siklik ataupun lakton, dan reduksi selanjutnya. Perbaikan modern ini melibatkan pengurangan nitrat di atas katalisnya, di mana katalis tersebut ada palladium yang menghasilkan zat antara amina yang dihidrolisis secara ataupun menjadi aldehidnya. Misalnya pada perpanjangan rantai D-arabinose menghasilkan campuran D-glukosa dan juga D-manosa. Selanjutnya, berikut merupakan contoh dari pemanjangan rantai dari suatu aldosa menjadi dua cincin panjang dari suatu aldosa. Selanjutnya, pada yang terakhir itu adalah mengenai pembendekan rantai atau bisa disebut dengan metode degradasi Wald. Pada metode ini sendiri biasanya gugus karbonil pada suatu aldosa aldehid pertama itu diubah menjadi nitrilnya ataupun nitrat, dan cyanohydrin yang dihasilkan akan kehilangan HCN dalam kondisi basah. Hal tersebut biasanya ataupun dikenal sebagai kebalikan dari reaksi adisi nukleofilik, di mana konversi aldehid menjadi nitritnya dilakukan dengan perlakuan suatu aldosa dengan hidroksilamin untuk menghasilkan amina ataupun yang disebut sebagai oksim. Berikut merupakan contoh reaksinya. Dari reaksi di atas ini diikuti juga dengan dehidrasi oksim dengan anhidrida asetatnya. Sebagai contoh, pada D-galaktosa diubah dengan metode degradasi Wald menjadi D-liksosa. Berikut merupakan salah satu contoh reaksi dari pembendekan rantai, yaitu dari D-galaktosa menjadi D-liksosa 37% dan menghasilkan juga HCN-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Baik, yang selanjutnya adalah 8 monosakarida esensial. Manusia perlu mendapatkan 8 monosakarida agar tubuhnya berfungsi dengan baik. Meskipun ke-8 ini dapat dibiosintesis dari prekursor yang lebih sederhana jika perlu, namun lebih efisien untuk mendapatkannya dari makanan. Nah, ke-8 monosakarida esensial ini adalah L-fukosa atau 6-deoksi-L-galaktosa, D-galaktosa, D-glukosa, D-manosa, N-asetil D-glukosamin, N-asetil D-galaktosamin, D-silosa, dan N-asetil asam neuraminik. Next. Nah, berikut merupakan struktur dari ke-8 monosakarida penting bagi manusia. Dari 8 monosakarida esensial ini, galaktosa, glukosa, dan manosa adalah aldoheksosa sederhana, sedangkan silosa adalah aldopentosa. Fukosa adalah gula deoksi, yang dimana memiliki atom oksigen yang hilang. Artinya, gugus OH yang ada di C6 diganti dengan H. Lalu N-asetil glukosamin dan N-asetil galaktosamin adalah turunan amida dari gula amino,
di mana OH yang ada di C2 diganti dengan NH2. Yang terakhir, asam N-asetil neuraminik adalah senyawa induk dari asam sialat. Asam neuraminik ini memiliki 9 karbon dan merupakan produk reaksi aldol dari N-asetil manosamin dengan pirufat CH3COCO22. Nah, semua monosakarida esensial ini muncul dari glukosa dengan konversi yang diringkas dalam gambar berikut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Asyari. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian di sakarida. Sebelumnya kita lihat di bagian yang dijelaskan oleh Fadil, di mana monosakarida yang bereaksi dengan alkohol akan menghasilkan ikatan glikosida, di mana gugus OH anomerik akan digantikan oleh gugus OR. Dan ketika alkohol tersebut digantikan oleh monosakarida lain, maka akan menghasilkan disakarida. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa disakarida terbentuk dari dua monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosida melalui proses dehidrasi. Nah, yang dimaksud dengan ikatan glikosida itu adalah ikatan yang menghubungkan dua monosakarida dengan cara kondensasi gugus hidroksil pada atom karbon nomor 1 dengan gugus hidroksil dari salah satu atom karbon nomor 2, 4, dan 6 pada monosakarida yang lain, sehingga akan membentuk disakarida. Nah, karena disakarida ini terbentuk dari monosakarida yang berbeda, maka disakarida memiliki sifat-sifat fisika yang berbeda. Ada yang berwujud kristal, ada yang mudah larut dalam air, ada yang berasa manis, dan juga ada yang bertekstur lengket. Nah, ada beberapa jenis disakarida yang paling umum ya. Sebenarnya yang paling umum itu ada 3, yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Sementara selobiosa di sini merupakan senyawa disakarida yang memiliki banyak kesamaan dengan maltosa sehingga dilibatkan dalam pembahasan kali ini. Next. Langsung kita ke yang pertama, di sini ada maltosa. Maltosa sendiri dihasilkan dari hidrolisis hati oleh enzim alfa-glukosidase. Maltosa ini terdiri dari 2 unit alfa-D-glukopiranosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4-alfa-glikosida. Maksud dari 1,4-alfa-glikosida adalah ikatan antara C1 dari glukosa pertama dengan C4 dari glukosa kedua. Bisa dilihat pada strukturnya di mana C1 berikatan dengan C4 dari glukosa kedua secara alfa-alfa itu berarti berundak, kayak bisa dilihat di strukturnya. Nah, lalu maltosa juga merupakan gula reduksi. Apa sih gula reduksi itu? Gula reduksi merupakan gula yang dapat mereduksi senyawa pengoksidasi karena memiliki gugus hemiasetal yang bebas dan reaktif. Serta mengapa maltosa disebut gugus reduksi? Karena ketika dilakukan uji Fehling, Benedict, serta Tollens, maltosa menghasilkan hasil uji positif. Lalu maltosa juga bereaksi dengan fenilhydrazin dengan menghasilkan monofenillosazon. Selanjutnya ada selobiosa. Seperti yang tadi saya bilang, di mana selobiosa memiliki banyak kesamaan dengan maltosa. Selobiosa ini terbentuk dari hidrolisis selulosa oleh enzim beta-glukosidase. Selulosa terdiri dari 2 unit beta-D-glukopiranosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4-beta-glikosida. Yang seperti saya sudah bilang tadi, memiliki banyak kesamaan dengan maltosa, namun ada perbedaannya. Ada satu perbedaan di ikatannya, di mana maltosa ikatannya itu 1,4-alfa-glikosida, sementara selobiosa itu 1,4-beta-glikosida. Nah, perbedaan di sini menimbulkan adanya perbedaan sifat dari masing-masing disakarida tersebut, gitu. Di mana selobiosa ini tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia dan sulit untuk difermentasi, sementara maltosa mengalami kebalikannya. Maltosa mudah dicerna juga mudah difermentasi. Masih sama seperti maltosa, selobiosa juga merupakan gula reduksi karena selobiosa juga memiliki gugus hemiasetal yang bebas
dan reaktif, sehingga memungkinkan selobiosa untuk mereduksi senyawa lain. Next. Selanjutnya ada laktosa atau gula susu. Dinamakan gula susu karena laktosa sering ditemukan di dalam susu, baik dari susu ASI maupun susu sapi seperti laktosa juga ditemukan dalam olahan-olahan susu seperti keju, yogurt, dan sebagainya. Nah, laktosa ini tersusun atas dua monosakarida yang berbeda nih, yaitu D-glukosa dan D-galaktosa yang bergabung dengan ikatan beta-glikosidik antara C1-galaktosa dengan C4-glukosa. Masih sama seperti maltosa dan selobiosa, laktosa merupakan gula produksi. Ini juga disebabkan karena laktosa memiliki gugus hemiasetal yang bebas dan reaktif, sehingga memungkinkan laktosa untuk mereduksi senyawa lain. Bisa dilihat pada strukturnya di mana C1 dari galaktosa berikatan dengan C4 dari glukosa yang menghasilkan laktosa ini. Next. Selanjutnya yang terakhir dari disakarida ada sukrosa. Sukrosa atau gula pasir ini atau gula meja adalah jenis disakarida yang paling umum dijumpai dan diprediksi memiliki jumlah yang paling banyak di antara yang lain. Sukrosa dapat ditemui di semua tanaman yang berfotosintesis dan dapat juga diperoleh secara komersial melalui tebu. Sukrosa terdiri dari D-glukosa dan D-fruktosa yang bergabung dengan ikatan alfa-1,2 glikosida antara C1-glukosa dan C2-fruktosa. Campuran glukosa dan fruktosa ini sering juga disebut sebagai gula invert karena tanda rotasi optiknya berubah atau terbalik selama proses hidrolisis sukrosa. Nah, berbeda dengan ketiga disakarida yang disebutkan sebelumnya nih, sukrosa bukan merupakan gula produksi karena sukrosa tidak memiliki atom karbon anomer bebas karena nomer kedua komponen unit monosakarida tersebut telah saling berikatan satu sama lain membentuk ikatan glikosida, dan alasan inilah yang menjadikan sukrosa bukan merupakan gula produksi. Nah, ini bisa dilihat struktur sukrosa di bawah, di mana C1 dari glukopiranosa berikatan dengan C2 dari fruktofuranosida. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Emma. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai polisakarida dan juga sintesisnya. Polisakarida atau nama lainnya adalah glikan adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari banyak gula sederhana atau monosakarida yang dihubungkan melalui ikatan glikosida. Ada 3 polisakarida yang penting, ada glikogen, selulosa, dan pati. Kenapa mereka dikatakan penting? Karena polisakarida ini merupakan yang paling banyak ditemui dan yang paling banyak digunakan. Pertama, di sini kita akan membahas mengenai selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri dari ribuan unit D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta-glikosida. Ikatan 1,4 beta-glikosida ini artinya ikatan antara C1 dan C4, dan beta ini menunjukkan strukturnya. Lalu, seperti yang kita tahu, selulosa merupakan penyusun utama dinding sel tumbuhan yang berperan untuk memperkokoh tumbuhan. Selulosa juga digunakan dalam industri pembuatan selulosa asetat dan selulosa nitrat. Selulosa asetat ini biasanya digunakan untuk pembuatan serat sintetik seperti rayon, dan selulosa nitrat banyak digunakan atau dimasukkan ke dalam bahan-bahan peledak. Yang kedua, kita akan membahas tentang pati. Pati merupakan polisakarida yang banyak terdapat pada jagung, kentang, atau makanan-makanan berkarbohidrat lainnya. Pati merupakan polimer dari glukosa yang unit monosakaridanya terhubung dengan ikatan 1,4 alfa-glikosida. Pati dibagi menjadi 2, ada amilosa dan amilopektin.
Pertama, di sini ada amilosa. Amilosa ini menyumbang 20% berat pati dan terdiri dari ratusan molekul glukosa. Nah, di sini yang kedua ada amilopektin. Amilopektin ini menyumbang 80% berat pati. Strukturnya lebih kompleks daripada amilosa. Amilopektin sendiri mengandung cabang 1,6-alfa-glikosida di setiap 25 unit glukosa. Jadi setiap 25 glukosa ada cabang, setiap 25 glukosa ada cabang, begitu seterusnya. Dan sampai sini sebenarnya kita dapat melihat salah satu perbedaan dari selulosa dan pati. Selulosa ini kan strukturnya beta, kalau pati itu alfa. Sedangkan di tubuh manusia, tepatnya di mulut dan lambung, ada enzim alfa-glikosidase yang mengkatalisis hidrolisis ikatan glikosida dan melepaskan molekul individu dari glukosa. Tapi seperti kebanyakan enzim alfa-glikosidase ini juga sangat selektif. Mereka hanya menghidrolisis ikatan alfa-glikosida dalam pati dan ikatan beta-glikosida dalam selulosa tidak dapat terhidrolisis. Inilah mengapa manusia dapat mencerna kentang, biji-bijian, tetapi tidak dapat mencerna daun ataupun tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada glikogen. Glikogen ini terdapat pada hewan dan memiliki fungsi yang sama seperti pati, yaitu tempat menyimpan cadangan energi. Pada struktur glikogen terdapat cabang dengan tautan 1,4 dan 1,6. Artinya cabang antara C1 dan C4 juga antara C1 dan C6. Molekul glikogen lebih besar dibandingkan amilopektin dengan glukosa yang tersebar sekitar 100.000 unit dan mengandung banyak sekali cabang. Struktur glikogen dapat kita lihat di slide ini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas tentang sintesis polisakarida. Polisakarida ini memiliki struktur kompleks dengan banyak gugus OH. Sintesis polisakarida ini terbilang cukup sulit. Untuk mensintesis polisakarida, kita membutuhkan yang namanya glikal. Glikal ini merupakan gula tak jenuh dengan ikatan rangkap C1-C2. Struktur glikal itu yang paling kiri di sebelah sini, tapi glikal ini belum kompatibel jika ingin kita pakai untuk mensintesis polisakarida. Maka dari itu ada yang dinamakan perakitan glikal. Perakitan glikal ini salah satunya juga melakukan yang namanya perlindungan alkohol yang biasanya itu melibatkan reaksi dengan chlorotrialkylsilano atau Cl SiR3 untuk menghasilkan trialkylsilyl ether atau ROSiR3. Jadi setelah melibatkan reaksi itu, di sini di gugus OHC3C4 ini akan berubah menjadi siklik karbonat ester seperti di struktur yang tengah ini. Lalu di C6, ini kan tadinya alkohol primer, itu berubah menjadi silyl ether. Setelah itu akan terjadi yang namanya epoksidasi. Epoksidasi adalah reaksi asam peroksi yang mengandung gugus OOH asan organik dengan ikatan rangkap untuk membentuk gugus oksirane atau ether siklik, seperti yang di sebelah paling kanan ini. Setelah terbentuk glikal terepoksidasi, barulah kita bisa memakainya untuk sintesis polisakarida. Nah, di sini reaksi glikal epoksidase dengan glikal lain yang masih memiliki gugus OH bebas dengan ZnCl2 sebagai katalis itu akan menghasilkan disakarida. Disakarida ini merupakan glikal yang dapat terepoksidasi kembali, menghasilkan trisakarida dan seterusnya hingga polisakarida terbentuk. Ini merupakan contoh polisakarida yang berhasil disintesis, namanya itu Lewis Y hexasakarida, sebuah penanda tumor yang saat ini sedang dilakukan pengujian untuk menjadi vaksin kanker potensial. Kalau kita lihat di sini, setelah sintesis polisakaridanya itu terjadi, gugus-gugus tadi ether siklik dan siklik karbonat ester itu sudah tidak ada karena mereka sudah terhidrolisis lagi. Oke, materi terakhir akan dibacakan oleh teman saya, Sabrina. Baik, yang terakhir adalah beberapa karbohidrat penting lainnya. Yang pertama ada gula deoksi. Gula deoksi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam 8 monosakarida esensial, gula deoksi memiliki atom oksigen yang hilang. Artinya gugus OH digantikan oleh H. Gula deoksi yang paling umum adalah
2-deoksiribosa, monosakarida yang ditemukan dalam DNA. Nah, dalam gambar merupakan 2-deoksiribosa yang ada di dalam larutan air sebagai campuran kesetimbangan kompleks dari bentuk furanosa dan piranosa. Yang kedua ada gula amina. Gula amina ini memiliki gugus OH yang digantikan oleh NH2. Contohnya D-glukosamin. Gula amina ini juga dapat ditemukan dalam antibiotik seperti streptomisin dan gentamisin. Nah, di gambar ini adalah contoh gula amina. Ada D-glukosamin dan ada gentamisin yang biasa ditemukan dalam antibiotik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.